Baik, selamat siang Pak Calon Penggerak serta Bapak Ibu rekan sejarah. Pada pertemuan hari ini Jumat 10 Februari 2023 akan dilaksanakan diseminasi budaya positif. Ini berkaitan dengan modul 1.4 program pelatihan calon guru penggerak angkatan ketujuh. Pemateri hari ini ada 3 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan oleh Pak Markus. Yang kedua, posisi kontrol restitusi yang akan disampaikan oleh Pak John. Serta yang ketiga, materi segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Patricia. Nanti setelah pemaparan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita mulai dengan doa pembuka. Mohon kesediaan Ibu Sri untuk memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu, Baik, terima kasih Bu Sri. Untuk mempersingkat kegiatan hari ini, kita akan mulai dengan pemaparan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar dengan pemateri Pak Markus. Kepada Pak Markus, kami persilakan. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ya, hampir jam 12 masih pagi ya. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan. Nah, dari saya sendiri akan menyampaikan yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini kami bertiga akan memaparkan modul 1.4 ini. Kami akan melakukan diseminasi, yang mana nanti kami akan berbagi sedikit yang sudah kami dapatkan. Nah, langsung saja. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, yang sebelumnya tentunya tidak salah. Tapi di sini dengan kami sebagai guru penggerak, setidaknya memberikan hal yang baru. Hal yang baru yang tentunya kami dapatkan dengan berbagai hal yang akan kami terapkan secara bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang pertama di sini nilai-nilai guru penggerak dulu. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Yang mana sebagai calon guru penggerak di sini kami sangat-sangat menginginkan segala sesuatu yang diajarkan itu memang berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Mandiri, segala sesuatu seorang guru penggerak itu tentunya harus mandiri. Kemudian ada reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Baiklah. Nah, ini sebuah pertanyaan yang kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita berperilaku? Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa yang kita lakukan? Sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan segala sesuatu itu karena menghindari rasa, ya, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa. Itulah naluri dasar manusia. Naluri dasar manusia ini bagaimanapun keadaannya seseorang pasti memiliki. Ya. Nah, kita sendiri harus melakukan sesuatu.
tapi tentunya kita mau juga sesuatu. Itulah secara sederhana yang dimau di sini. Nah, kemudian Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Ya jelas kita melakukan sesuatu ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Baik itu dari atasan kita pun dari hukuman. Nah, kemudian yang kedua dapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, yang tiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang sesuatu menginginkan orang itu seperti apa. Ini ada struktur-struktur yang harus kita ikuti. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah inti yang harus saya jelaskan. Yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya jadi tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu adalah mengenai hukuman. Nah, sedangkan restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Tentunya siswa di sini mau dia dihargai. Kita di sifat dasar manusia. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Coba kita lihat di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Tentunya teman-teman sekalian sudah meninggalkan yang namanya hukuman. Nah, mudah-mudahan. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kita lihat perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, sesuatu yang jadi kalau anak itu dihukum ya jelas menyakitkan. Kalau zaman dahulu kan berdiri satu kaki katanya pegang telinga. Nah, syukurnya di sekolah kita sudah tidak ada lagi. Mungkin sekarang sudah masuk ke konsekuensi. Nah, seperti apa? Kemudian yang diinginkan di sini adalah restitusi tersebut merupakan pilihan siswa tersebut dengan dia menyelesaikan sendiri sesuai keinginan dia dan dia memiliki sebuah hal yang harus dijalankan dengan pilihan tersebut. Nah, kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban bisa dapatkan ganti. Kemudian pada hukuman murid akan merasa tersakiti. Apalagi di sini mungkin ya kita tidak melihat secara langsung, tapi biasanya perasaan seksual.
akan membekas. Kalau misalnya kita mengajar di SD, di kemudian hari apa yang pernah gurunya lakukan dari siswa tersebut tentunya. Kemudian restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Di sini ya dari permasalahan tadi, murid mendapatkan penguatan. Oh, dia salah, tidak akan dilakukan lagi dan berjanji akan memperbaiki. Nah, itu yang kita inginkan. Kemudian pada hukuman perilaku pasif, agresif dan meningkat. Ya. Nah, kalau apabila dia di sini mendapat hukuman, hal-hal justru terkadang akan menjadi lebih agresif. Ya. Pada restitusi yang diinginkan adalah masalah terpecahkan dan dia tahu akar itu yang ingin kita dapatkan. Terus selanjutnya hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kadang apa yang kita berikan hukuman itu membuat murid takut. Tapi kalau terlalu lama dan terlalu keseringan murid tersebut melakukan hal itu, justru biasanya dia tidak takut lagi. Jadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Artinya dari dalam dirinya, oh itu salah dan itu tidak boleh dilakukan secara kognitif. Nah, pada hukuman murid akan membenci peraturan, seringan melanggar, sehingga nanti aturan dibuat untuk dilanggar. Kalau pada restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya, setiap yang dilakukan, dia berpikir panjang. Apakah menyakiti orang lain atau menyalahi hal-hal yang lain. Jadi sudah membuat siswa atau murid melakukan penilaian dirinya sendiri. Nah, kemudian identitas gagal untuk hukuman bersifat negatif. Kalau untuk konsekuensi netral, yang kita inginkan adalah restitusi berubah menjadi hal yang positif. Awas. Yang kedua, konsekuensi. Lakukan dan sedikit di situ pemaksaan. Tapi kalau restitusi, apakah hal ini kita melakukan atau tidak? Nah, nanti berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana perilaku ini berubah. Ya. Kemudian ada hukuman. Adanya paksaan. Harus. Kalau restitusi ada kontrol pada diri sendiri. Kemudian mendorong diri. Pada hukuman mendorong penyalaan diri. Kemudian pada restitusi mendorong disiplin positif. Kemudian hukuman lagi konsep dirinya buruk. Kalau pada restitusi konsep dirinya kuat. Pada hukuman murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Artinya segala sesuatu akan menimbulkan hal yang lain. Pada restitusi menguatkan siswa tersebut. Ya, ini nanti silakan dibacalah saya bagikan bahannya lah ya, dibacakan. Masih panjang. Kemudian kita langsung saja. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, kita akan berdiskusi. Mungkin di antara semua ini, teman-teman sekalian pernah melakukan atau mengalami. Nah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ayo Pak Ariston, gimana Pak Ariston? Hukuman atau konsekuensi ini? Ini ada di ini.
Lama itu kan aturan itu di awal sudah sepakati. Itu konsekuensi. Yang kedua itu bisa menjadi Tuhan kalau hal itu tidak disepakati di awal. Berarti Karena setiap kesepakatan yang diambil dua itu sesuai dengan kesepakatan yang kedua. Bukan dulu yang menentukan hal itu. berarti dua-duanya maksudnya. Bisa jadi dua. Bisa jadi dua. Oke, terima kasih Pak Arifan. Mungkin Ibu Bindi yang pertama tadi termasuk yang mana kira-kira? Ayo. Kita sama-sama menilai, mencatat 100 kali. Kira-kira termasuk yang mana ya? Kalau saya pribadi, Berarti hukuman ya. lima. Oke. Hukumannya. Baiklah. Berarti yang pertama ini tergolong ke dalam hukuman. Yang pertama, ya, sebenarnya kalau sudah ada kesepakatan dari awal, ya, biasanya ini memang termasuk ke dalam konsekuensi. Tapi kalau sampai 100 kali itu memang tergolong ke dalam hukuman. Ya, biasanya seperti itu. Yang kedua, nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya kalau sudah kesepakatan awal, biasanya murid tentunya akan melaksanakan karena mereka harus pemanasan. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ini adalah konsekuensi biasanya tergolong ke konsekuensi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, ini juga tergolong sebagai konsekuensi biasanya ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, benar. Oh, boleh, silakan. Hmm. Ya, hukuman fisik gimana? Ya, kalau sudah disepakati artinya dia melakukan konsekuensi apa yang disepakati. Intinya dari awal kesepakatannya seperti apa. Nah, kalau dia olahraga biasanya ya, hal tersebut wajar. Kalau lari, push up, itu kan tentunya yang pertama misalnya seorang anak terlambat, tentunya dia harus pemanasan. Nah, pemanasan. Nah, konsekuensinya apa? Oh, dia harus karena terlambat harus lari. Sementara teman-temannya kan udah pemanasan. Nah, jadi itu sebuah konsekuensi biasanya. Gitu ya, Madam ya. Oke. Oke, masih banyak lagi yang lainnya di sini. Nanti kita lihat di bahan berikutnya ya, Pak Ibu ya. Mungkin sekian dari saya. Nah, di sini kesimpulan singkat ya untuk materi ini. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu membuat orang tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang untuk yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Nah, kita terkadang lebih fokus pada ya, cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka, dari apa yang mengembalikan harga diri mereka, membuat kondisi menjadi impas. Lebih penting daripada membuat situasi
situasi menjadi benar. Nah, itu kesimpulan singkat yang dapat saya jelaskan untuk materi ini. Mungkin demikian dari saya, Ibu Sisil. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Markus atas pemaparannya yang dengan materi perubahan paradigma belajar. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari materi yang kedua, posisi kontrol restitusi oleh Pak John. Pada Pak John kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Sisi berikan kesempatan kami untuk berbagi teman-teman semuanya. Saya di sini akan menyampaikan kelanjutan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Markus tadi. Ini adalah semuanya bagian dari budaya positif yang turut menjadi sebuah disiplin positif yang akan coba kita hidupi di sekolah kita, dan di mana sebagian besar itu sebetulnya sudah ada, sudah dilakukan. Apalagi bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar beberapa belas bahkan berapa puluh tahun di sekolah kita ini, semua yang kita pelajari ini sebetulnya sudah mereka lakukan. Hanya ini kita mau mencoba merefresh kembali dengan tampilan baru, dengan mungkin pemahaman baru untuk mengingatkan kita kembali. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah 5 posisi kontrol guru khusus, ya, 5 posisi kontrol guru yang sebetulnya tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, posisi kontrol ini adalah di mana kita sebagai guru membangun sebuah budaya positif untuk menjadi sebuah disiplin positif yang sudah menjadi yang akan membudaya di mana tempat kita mendidik siswa-siswi kita. Nah, di sini saya sampaikan disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Tadi Pak Markus sudah menyampaikan bahwa Pak Markus bertanya apakah kita masih menggunakan hukuman. Kalau saya sendiri sebetulnya masih. Itu saya lakukan mau tidak mau, tapi sedikit demi sedikit saya kurangi. Hukuman apa? Misalnya menulis sebuah karangan, menulis kegiatan dia sehari-hari, itu saya jadikan sebagai bagian dari kalau menurut saya itu masih bagian sebuah hukuman. Itu yang terjadi kepada siswa yang saya tangani. Nah, di sini disiplin positif merupakan disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Ini akan menjadi disiplin positif yang meningkatkan motivasi intrinsik dan kesadaran siswa dalam membangun karakter positif. Nah, 5 posisi kontrol guru seperti di tampilan slide awal tadi saya sampaikan. Yang pertama, posisi kontrol sebagai hukum. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat bersama. Saya bacakan saja, mungkin tidak nampak. Di sini kita mau mencoba melihat, bisa jadi ada yang pernah kita lakukan, bisa jadi kita pernah berada di satu posisi, memposisikan kita sebagai teman terhadap siswa kita, memposisikan kita sebagai pembuat mereka untuk merasa bersalah, atau kita tetap menjadi sebagai ketika menghadapi masalah kita sebagai penghukum di situ, atau malah kita memposisikan diri kita
sebagai manajer di situ. Nah, di sini saya menampilkan apabila guru berbuat sebagai posisi penghukum, ciri-cirinya di situ adalah guru menghardik, menuju-nuju, menyakiti perasaan, bahkan menyakiti basic. Itu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah yang dilakukan oleh guru di sini adalah saya jelaskan yang guru sebagai penghukum dulu, menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti serta menyindir. Tadi menyakiti dalam artian perasaan sampai ke fisik. Lalu guru berkata, contoh perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, sekaligus mengancam. Kemudian hasilnya kita bisa dapat lihat sendiri. Saya sendiri bisa membuktikan karena saya pernah melakukan hal ini. Ya, siswa akan memberontak. Anak-anak kita akan menyalahkan orang lain dan mungkin berbohong. Kemudian dampak paling bawah, tentu awal-awal mungkin dia akan tidak melakukan kesalahannya lagi, tapi berikutnya pasti akan mengulangi kesalahannya. Ini jika posisi kita sebagai penghukum. Di atas sana, paling atas disebut ini untuk membangun identitas gagal. Lalu posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah di sini, contoh di sini guru memberikan ceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Memberikan mereka wejangan dan sebagainya. Saya kecewa dengan kamu. Kamu sudah melakukan ini. Kamu seharusnya begini. Jadi siswa kita dibuat merasa bersalah. Hasilnya kemungkinan dia akan berbohong, dia akan menyangkal, dan hasil akhirnya siswa kita akan merasa sangat rendah diri. Kemungkinan dia tidak akan merasa percaya diri lagi. Ini pun saya sudah bisa buktikan karena saya pernah melakukan ini dengan murid dan akhirnya saya merasa sedih sekali. Karena bukan di angkatan ini tapi di angkatan yang lalu-lalu. Saya kasihan sekali lihat dia karena akhirnya dia merasa berkecil hati, dia merasa rendah diri, dia jadi malu dan ya semacam posesif begitu. Mungkin hampir semuanya saya pernah lakukan, tapi kita doain jelas dulu Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan kembali. Kemudian masuk ke posisi kontrol yang ketiga. Di sini kita memposisikan kita sebagai teman terhadap siswa kita. Ciri-cirinya di sini adalah kita membuat alasan-alasan kita menjalin suatu relasi dengan siswa kita selayaknya dia adalah teman kita. Contoh, jika dia melakukan sesuatu hal, ayolah lakukan ini demi Pak Guru. Lakukanlah ini, kita kan berteman. Jangan melakukan ini lagi, kita kan sahabatan. Nah, begitu. Namun ada efek negatifnya. Karena dia sudah merasa kita temannya, ya. Yang pertama, ya mungkin hal-hal yang kurang sopan akan dia lakukan seenaknya saja. Bukan berarti kita minta hormati, tetapi jadinya siswa-siswa kita yang kita bisa melihat bagaimana situasinya. Yang terakhir adalah jika posisi kita sebagai teman, mereka akan lemah. Dia tidak mandiri karena ketergantungan dengan kita. Kemudian posisi kontrol yang keempat, kita memposisikan sebagai pemantau. Memperhatikan, menghitung waktu. Jika mereka melakukan kesalahan, tunjukkan, ini loh ketentuan kita, kamu melanggar ini, begitu. Nah, akhirnya dampaknya pada murid ini dapat menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kamu benar, kamu dapat hadiah. Kamu salah, kamu mendapat sanksi. Karena kita memperhatikan baik buruknya ini dampaknya.
Nah, jadi identitas yang berhasil, yang disebut identitas sukses di sini adalah identitas manajer. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menguatkan pribadi siswa. Jika mereka kurang mampu bergaul, kita coba dekati secara personal. Ini juga pernah saya lakukan, dan ada beberapa hal yang berhasil, namun ada harus beberapa cara yang harus berkali-kali dilakukan. Dan hasil akhirnya mereka dapat mengevaluasi diri mereka sendiri, kemudian mereka sadar jika melakukan kesalahan, dan mereka dapat memacu dirinya sendiri karena kita dari awal sudah memberikan motivasi, memberikan semangat kepadanya. Salah diberitahukan salah, yang benar diberitahukan yang benar. Ini posisi manajer. Terakhir, saya penguatan ini sebelum ke bagian yang terakhir. Di sini pengantar untuk nanti yang akan disampaikan oleh Bu Patricia. Disiplin positif dapat tumbuh ketika guru yang tepat, guru sangat tepat dalam memilih posisi dalam restitusi, dalam posisi kontrol tadi. Satu tayangan video yang mungkin pernah kita lakukan atau belum pernah kita lakukan. Silakan nanti Bapak Ibu perhatikan. Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Ya kan sayang. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas sih. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kurang selamat lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ibu. Tadi video itu untuk menampilkan 5 posisi kontrol kita yang tadi sudah saya sampaikan.
Selamat siang, saya kembalikan kepada Ibu Sisil. Baik, terima kasih Pak John atas pemaparannya dengan materi posisi kontrol restitusi. Tadi ada 5 posisi. Jadi yang terakhir kesimpulannya disiplin ini memilih posisi yang tepat ya di antara 5 posisi yang tadi. Baik, selanjutnya untuk pemaparan yang terakhir akan disampaikan Ibu Patricia dengan materi segitiga restitusi. Kepada Ibu Patricia kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Cecilia. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya nih? Masih semangat? Masih. Iya. Oke baik. Nah jadi untuk pemaparan saya yang terakhir ini adalah semacam penerapan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Markus dan bukan Pak Markus, kemudian tadi sudah dilanjutkan oleh Pak John. Nah jadi di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau tadi dari Bapak Ibu simak penjelasan yang dibawa oleh Pak John, itu ada 5 kontrol si guru. Nah, memang kita di sini diarahkan ya untuk mengambil, jika memungkinkan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini adalah supaya anak-anak didik kita pun akhirnya memiliki identitas yang berhasil. Nah, untuk langkah mencapai itu, nah kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi, ya. Nah, jadi ini sifatnya tidak hanya untuk menangani yang permasalahan-permasalahan umum seperti kayak keterlambatan atau tapi ini bisa dipakai secara umum dalam keseharian kita sebagai pendidik. Nah, mungkin nanti saya akan sajikan dulu seperti apa segitiga restitusi itu. Nah, kemudian apa saja langkahnya, kemudian bagaimana panduan atau contoh-contoh panduan kalimat yang bisa kita gunakan untuk menerapkan setiap langkah dari segitiga restitusi. Nah, jadi di sini memang tujuan dari pemaparan saya di sini adalah untuk menerapkan segitiga restitusi dalam rangka menciptakan disiplin positif. Jadi tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak John dan Pak Markus, di sini arahnya dari budaya positif, modul yang kami pelajari ini adalah bagaimana supaya kita bisa membimbing anak-anak memiliki disiplin. Tapi disiplinnya bukan berasal dari dorongan luar, tapi dari dorongan dari diri sendiri. Jadi diharapkan di sini bisa muncul yang namanya kemerdekaan. Jadi anak-anak tidak perlu dipaksa, dia bisa atur jadwal belajar sendiri. Tidak perlu dipaksa, dia bisa mengerjakan tugas sendiri. Karena dia sadar bahwa dia membutuhkan. Nah, disiplin seperti itulah yang goalnya, yang pengennya kita bisa capai. Nah, di sini untuk sedikit info, tadi juga sudah ada disebut. Jadi dari pemaparan budaya positif ini itu diambil dari pemakamannya mungkin ya kalimatnya ya, pencetus ya, bukan pencetus ya, semacam pemangkasannya ya, itu Diane Gosser. Ini dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan bernama segitiga restitusi. Nah, jadi di sini, nah sebagai informasi awal, segitiga restitusi ini proses dialog. Jadi memang di sini kita membuka jalur komunikasi kepada siswa yang dijalankan oleh guru, boleh juga oleh orang tua, dengan tujuan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang di sini memang diarahkan anak-anak itu mereka bisa bertanggung jawab dengan apapun yang mereka lakukan. Nah, karena sifatnya dialog, ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Nah, langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang di sebelah kiri, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita berencana melakukan segitiga restitusi sebelum masuk ke akar permasalahan, yang kita perlu lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini tujuan kita adalah membantu anak tenang.
dan kembali ke suasana hati di mana nanti dari situ dia bisa memikirkan penyelesaian yang bisa dia pilih. Nah, terutama ini bagus sekali kalau misalnya memang situasinya permasalahannya seperti kayak bertengkar atau yang berhubungan dengan konflik dengan sesama teman. Karena biasanya kalau ada berhubungan dengan konflik itu ada muncul emosi tinggi, emosi negatif. Nah, jadi memang menstabilkan identitas ini tujuannya kita menenangkan dari si anak. Nah, kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita memberikan kita sebagai orang yang melakukan restitusi, kita memberikan pemahaman alasan di balik tindakan murid. Dan tadi seperti di awal saya singgung, karena ini memang proses dialog, jadi di sini kita memang membuka dari anak. Jadi bukan dari kita yang memutuskan bahwa anak bertengkar itu gara-gara ini. Anak berkata, oh pasti kamu gara-gara gini ya, kamu mukul temanmu. Jadi tidak seperti itu. Di sini kita menggali dari anak alasan dia apa. Alasan dia melakukannya. Nah, kemudian setelah melakukan validasi tindakan yang salah, masuk ke langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita hubungkan anak-anak dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya nilai-nilai kebaikan itu kan sebenarnya sudah kita tanamkan. Dan kita yakin anak-anak pun walaupun mereka tidak merespon secara lugas, mereka rata-rata pasti menerima nilai kebaikan yang kita susun bersama atau kita sampaikan. Nah, di sini maka kita menghubungkan dari tindakan yang dia sudah lakukan dengan nilai-nilai kebaikan yang memang dia percaya. Nah, jadi 3 langkah inilah, 3 tahapan inilah yang menjadi tahapan segitiga restitusi. Nah, sekarang mungkin saya paparkan perbagiannya. Nah, yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini kan tujuannya mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses. Karena ketika anak melakukan kesalahan, otomatis pertama respon yang muncul itu pasti rasa takut. Biasa anak-anak akan seperti itu. Rasa takut, merasa bahwa oh nanti bu guru atau pak guru akan hukum saya, oh nanti teman saya mau pukul saya dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan menstabilkan identitas supaya rasa takut anak itu bisa dikurangi, bisa direduksi. Nah, di sini karena kita melakukan proses dialog, kita bisa gunakan kata-kata seperti ini. Contoh, misalnya ketika dia bertengkar, ini misalnya kita bahas tentang kasus bertengkar sesama anak. Kita bisa munculkan memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di sini maksudnya apa? Supaya anak-anak tahu, oh memang saya melakukan kesalahan ya, memang karena saya manusia ya tidak sempurna, saya bisa emosi. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kita bisa menggunakan kalimat kamu berhak merasa begitu. Contoh paling sederhana, anak kalau misalnya sudah bertengkar, pasti biasanya pemicunya ada sesuatu yang dilakukan temannya yang tidak dia senangi. Nah, hal seperti itu kita perlu semacam memahami. Oh iya, berarti karena temanmu berbicara begini, kamu merespon dengan begini. Nah, dengan cara kita mengucapkan kata-kata kamu berhak merasa begitu, di sini kita berarti berusaha menstabilkan emosi dia, identitas dia. Bahwa dia memang salah, tapi di sini dia ada hak untuk melakukan hal itu. Nah, kemudian kalimat yang paling baik juga bisa kita lihat dari kalimat ketiga. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi di sini memang kita tidak fokus pada siapa yang salah, tapi bagaimana solusinya. Nah, ini bagian dari langkah pertama menstabilkan identitas. Cuma memang satu hal yang mungkin perlu kita pahami di sini bukan berarti kita merelakan anak untuk melakukan kesalahan. Tapi di sini tujuan dari tahapan ini adalah kita menetralkan emosi anak supaya dia pun akhirnya pelan-pelan bisa sadar dengan tindakan buruk yang dilakukan. Nah, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk memvalidasi ini, memang yang pasti yang perlu kita pahami itu ada kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar ini seperti misalnya kebutuhan untuk dihormati,
kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan merasa aman, yang seperti itu. Karena kadang-kala anak melakukan sesuatu, ya contohnya kayak tadi ketika bertengkar, itu karena dia merasa ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Contohnya bisa dia diejek temannya. Kan berarti ada kebutuhan yang merasa tidak dihormati. Nah, yang seperti itu kita perlu menjadikan sebagai panduan utama untuk bisa melihat permasalahan secara lebih netral. Jadi di sini kalimat yang bisa kita gunakan sebagai guru ketika membuka ruang dialog adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi memang yang diutamakan kita gali alasan dia melakukan apa. Kalau misalnya akhirnya nanti terbuka, kita bisa lihat apa yang perlu dia lakukan atau apa yang bisa kita bantu untuk mengarahkan dia supaya dia bisa memperbaiki apa yang salah itu. Nah, kemudian kalimat kedua yang bisa dipakai, ya bisa jadi kamu merasa tidak masalah dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan dirimu sendiri. Nah, jadi dengan kalimat ini kita mau tunjukkan, mungkin dengan melakukan hal ini, dia rasanya senang karena dia sudah bisa mewujudkan rasa tidak senangnya, dia bisa keluarkan emosinya. Tapi juga di sini kita mau ingatkan, ternyata yang dilakukannya itu merugikan, tidak hanya orang lain tapi diri sendiri. Nah, atau kita juga bisa gunakan kalimat, kira-kira ada tidak hal yang buat kamu rugi dari hal yang kamu lakukan ini. Nah, ini semua bisa kita gali dari anak dengan pemikiran bahwa memang pasti anak melakukan sesuatu itu ada alasannya. Dan memang berarti ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi dan akhirnya mereka melakukan itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada kata keyakinan. Ini memang erat kaitannya, bersambung kaitannya dengan yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau di dalam budaya positif itu ada dua istilah, Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, kalau yang kita biasa lakukan di awal tahun ajaran atau semester itu kan kelas. Nah, hubungannya dengan keyakinan kelas, kesepakatan adalah ya. Jadi keyakinan kelas ini kurang lebih sama seperti kesepakatan kelas, kita ajak anak-anak dialog. Kira-kira nilai kebaikan apa yang ingin diutamakan di dalam kelas itu? Misalnya anak-anak pengen merasa dihargai, pengen merasa dihormati dan sebagainya. Ketika anak-anak muncul begitu, nah kita akomodir dengan menyusun kelas yang arahnya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini sudah ada dan memang sudah benar-benar kita wujudkan di dalam kelas kita akan mudah masuk ke langkah yang ketiga ini. Karena kalimat yang bisa kita gunakan antara lain apa nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, ini kalau misalnya kayak kemarin saya ngurus anak-anak kelas 6, biasanya saya tanya, kira-kira nilai kebaikan apa yang kita sepakati di kelas. Dari situ kita bisa gali, mereka juga bisa berpikir, oh saya melakukan ini, saya melanggar nilai kebaikan ini. Nah, itu bisa dimunculkan kalau memang dari awal kita sudah di kelas itu memang jelas ada kesepakatan kelas, jelas ada keyakinan kelas. Nah, kemudian yang kalimat kedua yang bisa kita pakai, nilai kebaikan apa yang melanggar dari tindakanmu ini. Nah, itu yang memang bisa juga kita pakai untuk menanyakan keyakinan dari si anak. Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kaitannya karena tadi kita mau membina individu yang beridentitas sukses. Nah, makanya di sini memang arahnya adalah kita memang tanyakan ke anak. Ketika nyusun keyakinan kelas itu boleh kita tanyakan ke anak. Kira-kira kalian pengen seperti apa? Kalian pengen jadi orang seperti apa? Nah, dari situlah bisa dimunculkan keyakinan-keyakinan kelas yang nantinya produknya adalah kesepakatan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan akhirnya nanti bisa dipakai di sini. Nah, yang berikutnya, setelah 3 tahapan itu kita lakukan, masuklah ke gali pemecahan masalah yang relevan dari anak.
Jadi kata kuncinya di sini memang pemecahan masalah itu diharapkan mengalir dari anak. Jadi kalau misalnya ini berkaitan dengan kasus keterlambatan, setelah kita tahu alasan-alasannya dan sebagainya, kita gali dari anak. Apa kira-kira yang bisa dia lakukan supaya dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan yang berikutnya, dedikasi waktu. Kapan dimulai usaha perbaikan? Inilah kata kunci utama penutup dari kegiatan segitiga restitusi ini. Kita tanya ke anak, kapan kamu mau mulai usaha perbaikanmu? Ya, nah jadi kalau misalnya ini sudah, paling kita hanya tinggal melakukan ya fungsi kontrol juga, dalam artian kita lihat apakah memang anak sudah melakukan atau belum langkah-langkah yang dia sudah susun. Nah, kalau belum, berarti memang perlu kita lakukan lagi. Nah, yang pasti dari ketiga langkah segitiga restitusi ini idealnya memang 3 tahapan itu dilakukan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang akhirnya kita hanya melakukan 2 diantaranya, ya itu yang pasti goal utamanya tetap di sini kita menggali pemecahan masalah yang relevan dari anak. Jadi kita upayakan solusi bukan dari kita, tapi anak. Kita pandu anak supaya dia akhirnya bisa berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira begitu pemaparan segitiga restitusi. Nah, ya untuk rencana tindak lanjut ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu atur. Misalnya pertama, kalau misalnya kemarin belum ada penyusunan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas secara jelas, boleh Bapak Ibu coba lakukan. Nah, kemudian boleh Bapak Ibu coba lakukan juga penerapan segitiga restitusi dalam membantu mengatasi masalah siswa. Nah, boleh dimulai dari misalnya masalah-masalah yang seperti terlambat, kemudian kalau ada anak-anak yang bertengkar dan sebagainya. Dan di situ memang perlu ada waktu. Jadi artinya ketika Bapak Ibu mencoba menerapkan, ya berarti minta anak juga memberikan waktunya kapan dia akan mulai untuk melaksanakan atau melakukan solusi yang dia sudah coba selesaikan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sejauh ini. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silakan. Nah, mungkin untuk sebagai gambaran sedikit, ini kebetulan kemarin kami ada buat video tugasan. Mas, temanya di situ kami harus melakukan segitiga restitusi pada siswa. Nah, jadi mungkin saya akan lihatkan sekilas satu kasus di mana saya coba menerapkan segitiga restitusi. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Saya pakai kira-kira
Tapi memang sebelumnya itu kita dari kecil ini ini makanya sudah pernah nggak? Itu di baju dulu maksudnya berikutnya dan kamu ambil ngomong itu kamu itu kalau ya biasanya nah orang kok nah jadi ya ada yang kali gue pengen tidak apa tidak itu bisa menceritakan ini kalau dia ini pengennya baru apa untuk bisa kamu kan menyelesaikan masalah yang itu kamu tahu nggak sih nilainya pengalaman kita nggak mesti dia nah itu apa ya bagaimana mereka bagaimana menurut belajar ini kita kan berusaha ini dengan bukan saya mengingat lulus dari ini dan dari tempat lulus mungkin komunikasinya sebetulnya saya mungkin kalau masih bisa kamu ya katakan bukan apa jadi orang yang bilang dulu ya nah andai kata nih ya kamu menentukan nanti itu ya baca kemudian tadi kan mencari dia ini berapa materi itu itu yang kemarin dia yang itu berapa kali yang juga yang pertama tidak bisa selesai tapi nanti kamu mesti menjadinya dua materi gitu ya nah yang kata nanti berikutnya kamu mengalami hidup apa ya sebenarnya saya hanya menggunakan kehidupan kira-kira apa yang kamu ya, berarti kamu berusaha mengingatkan apa ini ya. Nah, misalnya seperti itu dulu sih ya, intinya sih memang saja dia kita kemudian jangan sampai waktu depan itu kamu artinya diamkan ya jadi berarti ketika bayi ini sudah hari ya nanti mau dulu
bingung untuk besok ya. Gitu kan besok kembali kamu maaf, jadi aku bersoal ya, itu saya benar-benar mau ini. Tapi kalau misalnya depannya, mungkin ada kita harus menurutkan dulu dan kita ya, dia didapatkan langsung oleh dan kita atau ada apa dengan dari kamu kita sendiri. Jadi kalau kamu memang cuma belajar ya, kamu pasti semua pasti dirimu mau kita kita ya, ya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, kira-kira begitulah bagaimana melakukan restitusi. Jadi di sini memang lebih banyak menggali pada anak. Jadi kita mengarahkan anak untuk mengenali apa alasan dibalik tindakannya dan solusi yang bisa mereka lakukan. Ya baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan Ibu Sudir. Baik, terima kasih Bu Patricia atas pemaparannya dengan materi segitiga restitusi, yaitu tujuannya disiplin positif agar anak dapat mengenali kita sebagai guru dapat membimbing anak untuk memecahkan masalahnya dan mencari solusi untuk anak supaya mencapai kemerdekaan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Yanto untuk melanjutkan sesi berikutnya. Ada Pak Budi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Seso. Terima kasih kepada Pak Markus, Pak John, dan Bu Patricia yang telah memberikan pemaparan. Walaupun ini mungkin awalnya dikerjakan karena tugas sebagai seorang guru penggerak, tapi nantinya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Makanya saya juga meminta kepada mereka bertiga untuk bisa membagikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua. Kita perlu tahu bahwa kondisi peserta didik kita, kondisi murid kita tidak lagi sama seperti 10 tahun lalu. Tidak lagi berada di zaman 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Dengan 5 tahun lalu atau 2 tahun lalu saja sudah berbeda. Di sini kita akan menggali, lebih pada menggali dari peserta didik itu sendiri. Permasalahan yang ada, kekurangan yang ada kita gali dari mereka, bagaimana dan langkah apa yang bisa mereka lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Ini erat kaitannya dengan salah satu bagian dari yang ingin kita capai di sekolah, yaitu anak bisa berpikir kritis, bernalar kritis, dan dia juga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara mandiri. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa secara perlahan namun pasti bergerak ke arah ini sehingga pembelajaran di sekolah kemudian peserta didik kita menjadi anak-anak yang bisa mengembangkan potensi mereka dengan lebih baik. Dan saya juga berharap dari antara Bapak Ibu mungkin berikutnya ketika ada pengumuman pendaftaran guru penggerak akan mendaftar segera. Karena banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita pelajari untuk pengembangan diri dan juga pengembangan peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Budi untuk penguatannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu rekan sejawat. Silakan.
Untuk pemaparan materi tadi dari Pak Markus yaitu penambahan perubahan paradigma belajar dari Pak John, posisi kontrol restitusi, serta Bu Patricia segitiga restitusi. Persilakan. Bisa juga memberikan komentar atau tanggapannya, mungkin ada sesuatu hal baru yang didapatkan dari pertemuan hari ini. Tentu banyak ya Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang semakin membuka pemikiran kita, terutama untuk anak-anak tadi kita di sekolah umum. Silakan Bapak Ibu. Ya, kepada Ibu Isti kami persilakan. Terima kasih Bu Cecil. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Patricia, Pak John, dan Pak Markus yang memberikan materi hari ini. Materinya menarik sekali karena berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang saya ingin tanyakan adalah berkaitan tentang yang berkaitan tentang manajer, teman, sama hukuman tadi. Apakah pada saat proses pembelajaran berlangsung kita dapat menggunakannya secara acak atau sebenarnya kita hanya milih satu saja yang bagian manajer saja? Baiknya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Ini tadi dipaparkan oleh Pak John berkaitan dengan posisi restitusi. Kepada Pak John kami silakan. Terima kasih Bu Isti atas tanggapannya. 5 posisi kontrol guru di situ merupakan pilihan bagi kita atau sebagai bagian dari refleksi juga bagi kita. Apakah kita akan laksanakan pada saat pembelajaran atau kita akan laksanakan di luar pembelajaran. Nah, tetapi pilihan waktu yang baiknya agar mendapat kesempatan yang agak lama, agar kita dapat membangun personalitasnya dengan siswa kita, baiknya sih setelah pembelajaran. Karena di situ kita akan menggali. Yang dilakukan di situ adalah restitusinya, proses restitusinya. Nah, kelima posisi kontrol kita sebagai guru itu, di situ kita lakukan peran kita. Apakah kita mau mengambil sebagai teman? Pada saat pembelajaran pun bisa juga, ya. Pada saat di luar pembelajaran pun bisa juga, karena itu pilihan kita. Namun tadi kita diberikan peluang, idealnya itu berhasilnya itu adalah pada posisi manajer, begitu. Memang tidak menutup kemungkinan kita dapat membangun sewaktu-waktu sekali-sekali sebagai posisi sebagai teman, posisi sebagai penghitung waktu, ya, gitu. Nah, jadi kita diberikan peluang, diberikan pilihan-pilihan bagaimana yang baiknya. Namun identitas gagal akan terbangun apabila kita tetap bertahan pada posisi penghukum sebagai posisi pembuat rasa bersalah, begitu. Silakan mau diatur apakah pada saat pembelajaran atau pada saat setelah pulang. Nah, begitu. Itu jawaban dari saya. Ada lagi kan? Terima kasih. Silakan Bu Sisi. Terima kasih Pak Jo. Mungkin dari Bapak Ibu calon guru penggerak ada tambahan atau Bapak Ibu rekan sejawat menawarkan tanggapan atau komentar, dipersilakan. Ya, silakan Pak Presiden. Baik, terima kasih. Jadi ini sedikit saja tambahan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak John. Jadi memang 5 posisi kontrol ini kan memang lebih sifatnya sebagai buat apa dia yang bergantung pada kita, ya berarti memang posisi kita selama ini adalah sebagai
teman, posisi kontrol teman. Nah, sedangkan memang untuk membentuk anak menjadi identitas yang sukses dan identitas yang gagal, itu memang jelas terbagi. Kalau kita hanya berfokus pada posisi pengen anak kita memang berada pada identitas yang sukses, berarti upayakan bahwa kita berada seminimal mungkin di posisi kontrol teman. Lebih baik lagi kalau sudah sampai pada tahap manajer. Nah, kapan kita lakukannya ya baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, mungkin seperti itu kali ya, Bu Isti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Markus, silakan. Baiklah, terima kasih Bu Isti. Memang dari tipe-tipe itu ada 5 tipe, itu biasanya memang ada kalanya hal tersebut sebuah pilihan. Tapi yang dikehendaki di sini tentunya kontrol sebagai manajer yang dikehendaki. Kalau bisa mungkin itu akan dicoba diperbaiki hingga sampai pada tahap kontrol manajer. Karena dengan manajer memanajeri semuanya, manajerial, tentunya hal tersebut ya memberi hal dan masukan yang lebih baik tentunya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi sebenarnya itu tipe-tipe dan lebih baik pada manajer. Mungkin itu aja, Bu Sisil. Baik, terima kasih dari 3 guru penggerak. Jadi posisi manajer ya. Ya, mungkin ada tambahan dari kepala sekolah atau sejawat. Silakan. Oke, baik. Jadi izin menambahkan. Ini saya buka PR zaman dulu saya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, 5 posisi tadi adalah 5 posisi kita untuk bergerak. Bergerak dalam kita bagaimana membangun kedekatan kita dengan anak-anak. Hal yang harus kita capai di akhir, dan ini butuh proses adalah berada di posisi manajer. Ini bukan posisi yang mudah. Tidak setiap saat kita bisa berada di posisi manajer. Tidak setiap saat juga kita di posisi guru yang membuat anak merasa bersalah. Jadi kita memainkan peran kita untuk kategori anak yang seperti ini. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kita adalah anak yang unik. Tidak ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Cara penanganan berbeda. Disitulah fungsi kontrol kita 5 posisi tadi. 5 posisi tadi. Posisi terbaik adalah manajer. Manajer itu adalah berarti kita bisa memanage anak tersebut sehingga dia bisa mengetahui permasalahannya apa, akar permasalahan apa, dan solusi yang bisa dia lakukan itu apa. Tanpa kita harus memberi dia rasa bersalah, tanpa kita harus memberikan hukuman, tanpa kita harus menjadikan dia sebagai teman baru mau bergerak. Karena 4 posisi di bawah ini ada plus minus, terutama minusnya agak banyak. Plusnya sedikit. Contoh Bapak dan Saudara ketika dia merasa sebagai teman dari guru dan murid posisinya teman. Ini agak berbahaya. Berbahaya di mana? Anak-anak bisa saja tidak mengerti batasan sampai di mana. Sampai akhirnya benar-benar Bapak Ibu akan dianggap seperti teman sebayanya. Itu berbahaya. Makanya kita bergerak perlahan, kita belajar bersama untuk mencapai posisi kontrol manajer. Tidak mudah, tapi kita akan terus berproses bersama. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Intinya butuh proses untuk mencapai posisi manajer. Yang pasti tujuan kita baik, ya. Dimana untuk memilih posisi yang tepat ini menyesuaikan juga dengan karakteristik siswa
dan kondisi yang ada di nyata atau di lapangan. Baik, mungkin ada tambahan lagi komentar dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita akan tutup dengan kesimpulan. Intinya pada pertemuan hari ini dengan pertemuan diseminasi budaya positif, yang pertama perubahan pada kita belajar, ada hal baru yang perlu diterapkan dengan 5 poin. Yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, serta inovatif. Lalu yang kedua, posisi kontrol restitusi tadi yang baru kita bahas ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun posisi yang tadi terbaik adalah manajer. Serta yang ketiga, materi segitiga restitusi, yaitu dengan 3 poin utama, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga, menanyakan keyakinan, dengan tujuan kita membimbing atau mengarahkan anak untuk mengenal masalahnya, memecahkan masalahnya, untuk mencapai kemerdekaan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah untuk penguatannya, Bapak Ibu calon guru penggerak atas pemaparannya, serta rekan-rekan atau teman sejawat yang sudah berkumpul hari ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Kita akan tutup dengan doa penutup. Mohon kesediaan Bu Paskalia untuk menutup dengan doa. Kami persilakan.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibi dari kelas 6D. Hari ini saya akan memberitahu perasaan saya selama saya mengikuti kegiatan sambut kasih. Nah, dulunya kegiatan sambut kasih ini diadakan dan diikuti guru-guru saja. Dan baru-baru ini kegiatan tersebut diadakan bersama murid-murid. Nah, selama saya mengikuti kegiatan sambut kasih ini, saya merasa kegiatan ini tuh asik sekali dan seru. Dan benar-benar saya menikmati sekali. Dan apa yang membuat saya senang? Jadi, yang membuat saya senang mengikuti kegiatan ini adalah saat saya menyapa orang yang saya sapa, dan orang yang saya sapa itu menyapa balik atau merespon balik saya merasa respon itu sangatlah baik gitu. Jadi kalau saya ditanya saya mendapatkan kendala atau tidak selama mengikuti kegiatan ini, jawabannya tidak, karena saya benar-benar enjoy sekali dengan kegiatan ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian, terima kasih dari Gaby.